Allahu 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 Allah. Yang kedua berhubungan dengan masalah adab dan tata krama pakaian dalam Islam adalah kita dianjurkan menggunakan pakaian yang tidak diikuti dengan syuhrah atau tabzir. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu sesuatu yang terlalu menyolok sehingga membuat orang jadi menilai negatif. Warna yang terlalu menyolok, terlalu banyak manik-maniknya, pokoknya begitu orang lihat langsung ya orang menilai, kalau bukan baik buruk. Itu namanya pakaian syuhrah. Nabi SAW melarang kita menggunakan pakaian syuhrah. Mungkin diantara pakaian syuhrah orang kadang-kadang pakai, karena itu ada teman-teman di Jogja buat kaos ditulis macam-macam kata-kata besar-besar atau gambar. Kadang-kadang subhanallah gambarnya tidak baik sekali. Gambar sampai pada tingkat kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan yang tidak masuk di akal gitu. Lalu dipakai masuk masjid sholat. Yang di belakang sholat baca tulisannya, bukan baca Al-Fatihah. Ini termasuk libasus syuhrah, nggak boleh. Pakaian yang berlebihan yang bisa menarik pandangan orang, bisa menilai paling dominan adalah negatif kepada kita. Juga tabzir. Apa itu tabzir? Terlalu berlebihan dari membelinya. Dia bisa beli sebenarnya baju yang sama cukup dengan 50.000, tapi enggak. Dia pergi ke satu toko yang merek 50 juta. Untuk apa 50 juta? Apa bedanya ikhwas sekalian dan akhwat? Saya ingin tanya. Antara baju 50 juta dengan 50.000, bedanya apa? Kemasan dan kiasan duniawi. Kalau sudah dipakai, nggak ada orang tanya 50.000 atau 50 juta baju kamu. Tapi kadang-kadang kita tertarik dengan, oh ini harus mereknya Boss, harus mereknya ini, harus mereknya itu. Saya subhanallah beberapa waktu lalu ya sempat nemanin salah satu seorang tamu saya, kemudian mampir salah satu mall di Jakarta gitu, kebetulan mampir. Ada satu toko, saya nggak usah sebutin mereknya, tapi merek-merek yang terkenal lah. Masuk di situ. Tidak sengaja teman saya ini tanya, berapa harganya jaket? Jaket biasa gitu. 55 juta pak. Berapa pak? 55 juta, diulangi lagi sama dia. Saya nggak percaya, saya lihat 55 juta. Jaket yang sama saya berapa kali temukan di Saudi, di beberapa negara-negara Arab. Di Indonesia saya temukan ada yang mirip dan tidak kalah kualitasnya 150.000, 250.000. Kenapa 55 juta? Itu bisa bangun masjid di Irian loh. 55 juta itu bangunin musola, orang bisa sholat 20-30 orang saf. Amal jariah yang luar biasa. Ada apa beli jaket 50 juta? Tapi itu terjadi. Di beberapa pengajian saya dengar informasi ibu-ibunya bangga dengan pakai tas dari kulit buaya lah, dari kulit ular lah, dari kulit apalah. Harganya 200 juta, 150 juta. Untuk apa? Mau diapain tas itu? Tabzir, nggak boleh. Kenapa kalau pakai yang tidak bermerek, kenapa? Oh diketawai sama teman, biarin dia ketawa. Dia mau ketawa, silahkan ketawa. Kenapa? Nggak ada masalah buat saya. Tapi kita di sini la ifrat wala tafrid. Apa maksudnya? Kita tidak boleh juga pelit, tidak boleh juga tabzir, nggak boleh dua-duanya. Tidak boleh juga kita punya kemampuan beli baju, tapi kita nggak mau beli, dibiarin bajunya tua terus. Nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh terlalu pelit masuk dalam bab pelit bakhil, tidak boleh juga tabzir, mubazir, berlebihan. Kita berada di tengah-tengahnya. Pakai baju yang bagus, iya, yang layak. Pakai. Nabi SAW menggunakan kain katun dari Yaman. Nabi SAW memiliki kuda tunggangan yang terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW juga menggunakan wangi-wangian dari negeri Syam di tubuh beliau SAW. Ya. Nabi SAW menyukai ya, hal-hal yang baik, wangi-wangian, ya, penampilan yang rapi. Dalam riwayat Bukhari dikatakan pernah satu malam Nabi SAW keluar, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pada saat itu bulan purnama yang sangat terang. Lalu Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna hitam yang ada bintik-bintik, ada garis-garis hitamnya. Kemudian beliau menyisir dengan rapi rambutnya ke belakang. Dan kata Ubay bin Ka'ab, sebelum Nabi SAW keluar, saya lihat ke bulan. Saya kagum dengan bulan, karena luar biasa terangnya dan menarik sekali untuk dilihat gitu.
Waktu Nabi SAW keluar dengan rapi, dengan wangi gitu kan, dengan pakaian yang bagus, saya lihat ke Nabi SAW, maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Kita disuruh berpenampilan yang rapi, bersih, kopiahnya yang bersih, baju kokonya yang bersih, jilbabnya akhwat kita yang bersih, tapi tidak ada tabzir dan tidak ada bakhil. Enggak berada, enggak pelit, enggak berlebihan. Kita boleh nikmati. Itu dianjurkan dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis apa? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi dalam koridor tadi, la ifrat wa la tafrid. Tidak bakhil, tidak juga berlebihan. Ada orang subhanallah, lemarinya penuh dengan sekian ratus baju. Kadang-kadang karena gengsi sama temannya, malu kalau ke pengajian pakai baju yang sama 1 bulan yang lalu. Sekali pakai buang 500 ribu, gak pernah dipakai lagi. Nanti saya dilihat sama teman saya. Kenapa kalau dilihat? Anda kalau lihat di YouTube mungkin baju saya ini sudah sering saya tampil, gak apa-apa. Kenapa? Masih bagus kok. Tapi saya akan berikan kepada orang, saya akan beli baju baru insya Allah. Dan saya suka dengan kebersihan karena Islam mengajarkan itu. Tapi bukan berarti kita berlebihan, gitu kan? Sudah punya mobil, oh ya saya butuh mobil buat saya pribadi, anak-anak saya juga butuh 1 atau 2 mobil baik. Ini 10 mobil untuk apa? Saya pernah masuk salah satu sepupu saya punya teman di Jakarta dipanggil, Mas datang biasa saja kunjungin gitu. Masuk di garasi mobil mungkin ada 10 atau 12 mobil. Saya tanya sepupu saya, ini mobil siapa? Ini mobil dia saja, untuk apa? Dikoleksi. Untuk apa koleksi mobil? 1 mobil harganya 1 masjid loh. 400 juta, 500 juta. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya masuk ke hutan-hutan di Irian Bapak Ibu sekalian, demi Allah, saya masuk, mereka nangis minta dibangunin masjid. Nggak ada duitnya mau bangun masjid. Yang penting ada masjid Ustaz, kami mau sholat. Yang mu'allafnya, yang pendatangnya banyak. Di pelosok-pelosok, di Kalimantan begitu, di mana-mana. Butuh di Sulawesi, yang tempat-tempat saya datangin luar biasa gitu. Mereka butuh sekali yang dibantu bagaimana cara ini enggak. Kita sibuk dengan berbangga-bangga dengan masalah dunia yang cuma kemasan. Kalau Anda meninggal, demi Allah hanya dikatakan ini baju bekas si fulan. Ini mobilnya dia. Ini sepatunya dia. Selesai. Habis ceritanya. Dunia itu kan ditinggalin. Enggak ada ceritanya baju kita yang mahal, sepatu kita yang mahal, yang bermerek akan dibawa ke kuburan Kidang Lahat. Mau dikubur sama-sama? Enggak mungkin. Ditinggalin, hanya dikenang saja. Maka la ifrat wala tafrid, jangan berlebihan. Saya terus terang pernah 1 kali ke Irian. Sudah berapa kali waktu itu? Karena saya kebetulan waktu itu diangkat oleh teman-teman menjadi ketua pengiriman dai ke Irian gitu, se-Indonesia. Saya datang ke sana. Lalu saya datang ke pelosok yang tidak masuk di akal gitu. Naik pesawat Twin Otter cuma 12 orang, pilotnya aja sambil bercanda-bercanda bawa pesawat gitu kan. Setiap saat saya lihat gitu. Kalau hujan dia kembali. Kalau enggak dia kembali lagi ke hutan gitu. Lalu saya sampai ke pedalaman-pedalaman yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan pesawat-pesawat kecil ini ataupun dengan kapal-kapal yang datang sebulan sekali gitu. Saya dikagetkan dengan waktu saya mulai dakwah di sana, saya tinggal di kampung ini 2 minggu, di sini seminggu, di sana 3 minggu, pindah-pindah berapa lama saya pindah-pindah gitu. Tunggu speedboat atau kapal datang baru kami numpang lagi ke sana gitu. Saya terus terang waktu itu ya berpikir siapa ya umat Islam yang bisa sampai ke sini. Sampai waktu saya mau tinggalin kampung itu nangis, Ustaz siapa ya dai bisa datang ke sini gitu. Kayak tadi saya bilang mereka berharap ada yang bangun masjid nyumbang gitu. Kalau saya lihat mungkin harga-harga 1 mobil di Jakarta yang biasa kita beli itu sudah bisa beli bangun masjid. Mungkin kalau 10 orang nyumbang untuk harga motor bisa bangun masjid dan itu pahalanya besar. Yang luar biasa saya temukan ada 1 wanita Korea. Umurnya 21 tahun. Agamanya Katolik. Tahu Bapak Ibu sekalian wanita ini tinggal di mana? Di tengah hutan. Di tengah hutan, rumahnya itu seperti rumah-rumah orang Irian. Asli dari kayu-kayu, kalau hujan jebol, masuk hujan. Dibuat. Tapi dalam ruangan, dalam rumah dia itu lengkap semua peralatan-peralatan. Ada satelitnya, ada segala bisa berhubungan langsung. Ternyata dia adalah seorang pastor perempuan 21 tahun. Dari Korea, dikirim oleh Vatikan. Saya tanya,
orang-orang yang menerjemahkan gitu. Siapa orang ini? Oh, ini seorang misionaris Nasrani, umurnya 21 tahun dari Korea. Apa spesialisnya dia? Ngapain dia tinggal di hutan sini gitu? Dijawab, apa ada aja gitu. Tugasnya dia ternyata datang ke setiap kampung di Irian, gitu kan? Hanya mempelajari bahasanya orang kampung itu setahun. Tahun kedua, dia terjemahkan Injil dalam bahasa kampung itu. Dari dalam 2 tahun, jadi Injil dalam bahasa suku ini. Tahun selanjutnya pindah lagi ke hutan mana, 1 tahun pelajari, tahun depan terbit Injil dalam bahasa itu. Terus begitu. Lalu saya berpikir, apa ya, sampai di mana kira-kira jangkauan dakwah saya dibandingkan orang ini gitu. Dan padahal dia sedang mendakwakan apa? Agama yang sesat ini. Bagaimana caranya mengatakan Tuhan punya anak gitu. Allah mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Laqad kafar alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir, tapi dia bisa mendakwakan agamanya, dia bisa berjuang. Dan pada saat dia berhasil terjemahkan Injil dalam bahasa kampung itu, langsung dibangunin gereja, minta bantuan. Mana umat Islam ini? Saya kadang-kadang teriak-teriak di depan dai, antum cuma mau di ibu kota, di kota-kota besar, nggak pernah injak kampung-kampung pedalaman, cuma mau tempat yang ada AC-nya, nggak pernah mau tahu ini perjuangan-perjuangan bagaimana sampai sana. Tapi intinya saya ingin titik beratkan adalah, kalau anda punya kelebihan rezeki, berfikirlah masalah akhirat. Jangan cuma tabzir dengan urusan dunia, bersaing dengan masalah sepatu mereknya apa, dengan tas, dengan perhiasan, dengan segala-galanya gitu. Saya lihat salah satu paman saya, waktu saya pertama ketemu masih mahasiswa gitu, beliau bawa kotak waktu lagi umroh. Itu kotaknya penuh dengan cincin, batu ini, batu itu, mungkin ada 30 biji gitu, dibuka. Dia bilang sama saya, tahu harganya ini berapa? Saya nggak tahu. Memang saya nggak pernah berpikiran dengan cincin-cincin dan batu ini. Ini 50 juta, ini 70 juta, ini sekian juta. Cincin, untuk apa? Ditaruh di jari, selesai. 70 juta. 70 juta saudaraku buat Al-Quran, beli buku agama, bagi kepada umat Islam, bantu fakir miskin dekat kita, sumbang bangun anak yatim, amal jariah buat anda. Untuk apa cincin 70 juta, 100 juta? Ternyata apa? Saya tanya, untuk apa gunanya paman? Oh, gunanya ini kalau ketemu sama orang-orang level kaya-kaya, maka semua pakai. Nanti dari situ minumnya pun ada caranya, cincinnya dihadapkan dengan gelasnya gitu kan, supaya orang tahu oh, ini cincin merek ini, atau ini cincin batunya ini, dan seterusnya. Subhanal Khaliq gitu. Orang berpikir di urusan dunia ini betul-betul seperti orang yang tidak bisa lepas darinya. Saya sering sampaikan di pengajian, kalau orang punya berlian, ya, berlian seperti bola pingpong, kaya nggak? Kalau orang tahu permata pasti orang bilang kaya ya. Baik kalau seperti bola basket, ada orang punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Contoh perhiasan, kita katakan kaya. Ada orang punya tanah 1000 kali 1000 meter di Menteng, kaya nggak? Baik, sekarang anggap di depan mata kita berlian tadi, kita akan katakan luar biasa. Ada orang punya mobil Ferrari, mobil apalah yang mahal-mahal semua, ada Hammer, sekian miliar depan mata kita, kita akan anggap wah ini luar biasa, mahal. Persepsi kita mahal, persepsi duniawi ya mahal, mahal. Kita yang mengatakan persepsi mahal tuh. Kemudian dari tanah yang luas, siapa yang punya tanah ini luar biasa. 100 meter saja di Menteng sudah mahal, ini kalau 1000 kali 1000 meter berapa hektar? Tapi coba saudaraku, anda naik pesawat, lihat, taruh berlian itu di tanah, naik pesawat, kelihatan gak berlian itu? Tanah tadi yang di Menteng yang luas, naik di atas pesawat, kelihatan gak tanah itu? Apalah yang anda banggakan? Sepatu lah, cincin tadi permata lah, mobil lah. Coba naik pesawat, lihat, seperti gentong-gentong tuh. Ya, kalau mobil lagi jalan, coba kalau pesawat mau landing, lihat seperti gentong. Kita nggak bisa bedain yang mana Innova, yang mana ini, yang mana, sama aja semua. Jalan begitu saja. Karena memang itu cuma kemasan duniawi memang. Jangan begitu terkungkung dengan masalah duniawi itu.
Sampai akhirnya kita menganggap orang kalau tidak pakai mobil seperti kita bukan kelas kita, sombong mulai. Kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga. Baunya saja tidak akan dicium oleh orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak akan mencium, jangan masuk. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan dunia, toh juga akan ditinggalkan semua, diambil oleh ahli waris kita. Habis ceritanya, ingat, cuma akan dikatakan ini dulu punyanya fulan, ini dulu sepatunya dia, bajunya dia, dan seterusnya. Maka jangan berlebihan. Baik, poin yang kedua yang saya katakan tadi masalah pakaian adalah kita boleh pakai baju. Silahkan, dalam Islam disuruh. Ada doa pakai baju baru, ada. Dan tidak ada doa pakai baju lama. Artinya kita disuruh pakai baju baru, silahkan. Tapi la ifrat wala tafrid, tidak tabzir, tidak juga pelit. Silahkan. Ada saatnya baju, ada orang suka kita kasih, beli lagi yang baru nggak apa-apa. Tapi jangan tabzir, jangan sampai berlebihan, gitu kan? Silahkan pakai baju baru. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat saudaramu pakai baju baru, maka doakan. Ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan semoga hidupmu selalu mulia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Doain saudara kita berdoa atau dia pakai baju baru. Artinya kata ulama hadis ada motivasi untuk pakai baju baru dalam Islam, silahkan, nggak masalah. Nabi SAW kalau memiliki tunggangan baru, unta baru, kuda baru, beliau selalu memegang ubun-ubunnya sambil berkata, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairahu atau khairaha. Biasanya kalau naqa, ya kalau unta di dalam doa itu, karena Nabi SAW punya unta betina. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau bebankan pada hewan ini. Kata ulama, disunnahkan kita malah sekarang kalau beli mobil baru sama, megang kap depannya lalu kita baca doa, karena Nabi SAW pegang ubun-ubun hewannya. Dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang engkau bebankan padanya. Ada doanya. Kalau memiliki kendaraan baru, memiliki baju baru, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlebihan, gitu kan?